Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mas Bima. Nah, Mas Bima, kalau dari mapping Anda gitu ya, analisis Anda, apa sih yang menjadi kendala soal transformasi ini, kebijakan energi dari BBM ke non-BBM? Apakah resources Indonesia juga sudah mumpuni untuk menerapkan kebijakan itu? Ya, sebenarnya kan paling gampang kita bisa lihat bahwa Indonesia kaya dengan sumber daya nikel, gitu kan. Hilirisasi juga sejalan dengan itu. Artinya ekosistem baterai itu kan selalu didengungkan oleh pemerintah untuk mendukung mobil listrik, motor listrik, karena butuh baterai sangat banyak. Pertanyaan sederhananya, setiap kali pengadaan barang pemerintah untuk kendaraan ASN aja, dan ASN ini kan kendaraan dinasnya jumlahnya juga tidak sedikit. Jadi di total ada ASN itu ada 4 jutaan di Indonesia, sekitar 4 juta orang. Nah dari 4 juta orang itu kan bisa satu dari kementerian lembaga, pemerintah daerah, pengadaan motor misalnya, atau mobil itu harus sudah menggunakan kendaraan listrik. Jadi harus ada contoh dulu dari pemerintah. Nah sekarang dari sisi pemerintah sepertinya belum serius ke arah sana, termasuk untuk pengadaan barang jasanya. Sehingga kalau kita melihat di jalanan yang menjadi daya tumpu dari transformasi kendaraan listrik, ada ojek online justru yang lebih cepat ya. Kemudian juga dari transportasi milik swasta, itu justru yang semangat sekali merubah sebagian armadanya menjadi kendaraan listrik. Yang kedua, ini kan masalah soal hulunya tadi ya, yang dibincangkan soal bagaimana PLN ini kok masih bauran 70% energi primernya itu bersumber dari BBM dan juga batu bara. Nah ini juga harus didorong karena apa? PLN juga harus tahu bahwa pembiayaan di sektor PLTU batu bara itu sekarang semakin mahal, semakin sedikit bank yang tertarik membiayai pembangunan PLN atau pembangkit PLTU. Nah ini juga harus akhirnya diberikan insentif, didorong lebih oleh pemerintah, jadi kita tuntas nih. Dari hulunya memang ada transisi energi terbarukan yang cukup serius, resourcesnya juga ada 600-an lebih aliran sungai yang bisa dijadikan sebagai tenaga hidro, belum panas bumi, belum kemudian solar, gelombang juga. Nah dari sisi hilirnya ini juga harus dipantik dari pemerintah memberikan contoh, plus juga swasta diberikan insentif, masyarakat juga diberikan insentif. Seperti tadi contohnya, kalau buka charging station itu sama mudahnya dengan membuka pertashop, ya itu Mas. Ya, Mas Bima, soal contoh dan juga insentif begitu ya. Saya sempat baca tulisannya Pak Arya juga, Istana Kepresidenan untuk mobil operasional ada beberapa ya, memang yang sudah menggunakan mobil listrik meskipun jumlahnya belum masif. Kemudian soal pajak itu, pajak pada konsumen juga kan ringan sekarang kan untuk kendaraan listrik, mobil listrik lah ya gitu. Ini bukankah ini bisa menjadi titik masuknya, entry point-nya begitu, Mas Bima? Ya begini, jadi masalahnya itu kan orang mau transisi ke motor listrik aja, nggak usah mobil lah ya, motor listrik aja, dia kan harus mengeluarkan uang lebih untuk beli motornya. Nah, sementara teknologi terkait dengan engine swap itu sudah available dengan harga yang sangat murah. Bahkan dalam kurun waktu kurang dari misalnya 5 jam, ya itu bisa disulap itu, motor-motor yang menggunakan BBM itu bisa diganti dengan baterai. Nah ini kan artinya apa? Artinya insentif itu bukan sekedar bayar pajak kendaraan bermotornya untuk motor listrik lebih murah misalnya. Itu satu. Kalau perlu untuk 3 tahun misalnya kerjasama dengan Pemda ya, karena yang kewenangan untuk pajak kendaraan bermotor ada di Pemda, ya Pemdanya juga harus merelakan uang itu hilang ya, karena untuk mendorong transisi ke kendaraan listrik. Plus juga tadi insentif untuk tukar tambah antara motor yang tua dengan motor yang kendaraan listrik atau engine swap tadi. Jadi teknologi sudah available, banyak contohnya. Tinggal ini bagaimana nih menyusun ini ya, jangan sampai nanti akhirnya orang tuh punya 2 di rumah, yang satu motor basisnya BBM, satu lagi adalah motor listrik, itu namanya keluar uang lebih kan gitu. Kita kan nggak ingin ke sana. Oke, jadi harus ada upaya pendukung lah ya, seperti tadi ada insentif, kemudian juga ada infrastruktur yang harus dibangun dan lain sebagainya. Saya mau ke Pak Harya, untuk kesiapan
Indonesia sendiri dalam proses transisi dari kendaraan BBM ke non BBM atau listrik ini seperti apa? Mulai dari infrastruktur, kemudian insentifnya juga seperti apa Pak Harya? Ya. Nah jadi memang gini, ayam telur ya. Ini kan ada kayak apa kalau kita tanya, kita tanya PLN, tolong dong siapin charging station, wah nanti ada dipakai apa enggak gitu. Terus kalau orang mau beli mobilnya, wah nanti saya ngisi SPKLU-nya gimana, seterusnya. Nah jadi memang perlu ketegasan pemerintah ya. Dan memang tadi saya sepakat dengan Mas Bima ya bahwa memang itu langkah-langkah yang perlu dilakukan. Saya malah ngelihat gini, ada peluang kita justru mulai dengan angkutan umum gitu. Karena kan misalnya kalau armada seperti Transjakarta itu kan sekali beli itu bukan 1-2 mobil gitu ya. Kalau rumah tangga mungkin beli sekali beli itu paling ya 1 mobil, 1 motor gitu. Tapi kalau armada angkutan umum itu kan sekali beli kan 100 procurement-nya dia butuh 10.000 10.000 mobil dalam satu bus gitu ya. Nah itulah sebenarnya titik masuknya gitu. Jadi harus ada keberpihakan. Misalnya Kementerian Perhubungan udah deklarasikan gitu bahwa pada tahun sekian 100% angkutan umum itu harus berbasis listrik. Nah itulah yang nanti bikin investor untuk charging station itu yakin bahwa ada demand-nya gitu ya, ada kebutuhannya sehingga dia tidak ragu-ragu lagi untuk investasi di situ. Nah itu saya kira masalah ayam dan telur itu bisa dipecahkan kalau ada terobosan-terobosan seperti itu tadi. Jadi mulailah dengan armada angkutan umum yang berskala besar itu yang pertama. Yang kedua ya ternyata kalau untuk motor listrik ya karena dia masih bisa menggunakan model swap ya karena baterainya cukup kecil. Nah itu jadinya malah duluan gitu. Jadi ya itulah kita titik masuknya itulah yang kita masifkan gitu ya. Oke, ada kebijakan yang mendukung titik masuk tadi, salah satunya transportasi umum terlebih dahulu lah ya, yang mengkonversi kebijakan dari kebijakan energi BBM ke listrik. Oke, Pak Arya terima kasih ya, Mas Bima juga terima kasih atas. Ya. Oke, baik, dulunya begitu. Kita nanti kalau ada waktu kita ngobrol lagi nanti Pak Arya. Pak Arya, Mas Bima makasih ya atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat selalu.